Hai guys, kita mau ke rumah Pak Seno nih. Dia penggemar kus-plus berat, jadi kita akan korek-korek informasinya. Yuk langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Seno. Pak Seno. Assalamualaikum. Naik apa tadi? Aku naik jalan kaki aja nih Pak. Naik Oh iya, kaki. aku dengar-dengar Bapak tahu banget soal kus-plus nih. Oh iya. Ayo kita sharing-sharing Oke, aja deh oke. Pak langsung. Di sini aja ya. Oh, iya, Itu ya, oke. santai. Hai, jumpa lagi di channel Seno Madiun. Kita akan sharing-sharing soal kus-plus. Omong-omong Pak Seno ini penggila kus-plus loh dari TK. Jadi gimana nih Pak? Langsung ceritain aja gimana kus-plus waktu pada zaman jaya-jayanya nih. Iya, terima kasih Mbak Salma. Ya, teman-teman dimanapun berada, jangan lupa tekan subscribe-nya dan Nyalain loncengnya. loncengnya. Iya. Jadi pagi hari ini saya diwawancarai Mbak Salma selaku wakil katakanlah dari generasi milenial yang ingin tahu tentang Kus Plus ya. Saya mau cerita sedikit. Jadi mengapa saya sampai nyebut diri saya itu gila Kus Plus? Karena dari zamannya saya masih TK ya, itu tahun 74-75 itu Kus Plus itu sedang sedang ngetop. Jaya-jayanya ya. Iya, sedang jaya-jayanya. Dimana ketika itu saya di Surabaya ya, di Surabaya, dan suasana pada waktu itu memang semua orang mau menggilai Kus Plus ya, sedang sedang ngetop ya. Jadi di rumah, di pasar, di pertokoan, sampai kebun binatang pun juga Lagunya kus-plus. lagunya Kus Plus, sampai ya. bis-bis kota-kota itu Keren. tentang Kus Plus ya. Buku-buku pelajaran itu sampulnya itu tentang Kus-plus. Kus Plus ya. Jadi buah bibir orang pada waktu itu ngomongin Kus Plus, sampai saya juga dengan teman-teman tetangga di Surabaya waktu itu ya. Itu yang diomong Kus Plus saya. Jadi saya pun jadi ikut-ikutan merasakan menggilai musiknya Kus Plus. Sedangkan pada waktu itu belum ada kaset. Kamu juga belum tahu, nggak tahu kaset apa dia? Yang CD yang dipita itu biasanya yang diputar itu. Yang diputar. Jadi kalau sekarang kan udah CD, sama sekarang udah ada USB apa? Iya, udah ada USB. Ya sudah ada compact disc ya. Kalau dulu kan pasti itu pun juga nggak semua orang punya, Kasetnya. ya kaset maupun tape-nya itu nggak punya. Tapi radio saya itu mendengarkan itu karena ibu saya juga penggemar kus-plus berat ya. Almarhumah ibu saya itu penggemar kus-plus berat ya. Jadi gimana ya, suasananya pada waktu bener-bener orang itu kus-plusnya itu sedang mewabah ya, kalau boleh dibilang mewabah ya. Jadi di mana tempat, apalagi di bis, saya kan dari Madiun ke Surabaya itu sering bolak-balik ya, naik bisnya ngebut ya, lagunya Kus Plus. Waduh. Saya duduknya di depan, di samping sopir. Waduh, itu asik. Nggak tidur ya Pak, jadi nggak tidur. Iya, nggak tidur, ya, nggak mabok, nggak tidur, karena asik lagunya Kus Plus. Ya gitu Mbak. Jadi yang jelas pada waktu itu dimanapun kita berada ya, musiknya Kus Plus kayak kedengeran Kus Plus. Pencinta kus-plus banget nih Iya, ya Pak ya. Jadi sekarang juga kayaknya kus-plus banyak yang tahu nih Pak. Menurut Bapak, apa sih yang ngebuat kus-plus tuh sampai sekarang tuh dikenal banyak orang, dikenal generasi milenial juga? Iya. Jadi memang kelebihannya Kus Plus itu dari sisi historis ya. Satu, dari sisi itu historis. Karena pada waktu itu masih ya belum kayak sekarang. Kalau sekarang masih banyak band ya. Sekarang dulu waktu itu ya beliau itu boleh bilang nenek moyangnya band modern di Indonesia boleh. Kus Plus atau Kus Plus Saudara itu nenek moyangnya band modern di Indonesia. Jadi kelebihannya itu yang pertama itu dari sisi historis,
Yang kedua dari sisi lagu-lagunya. Lagunya itu syairnya gampang dihafal ya. Nah, syairnya gampang dihafal, singkat-singkat, pakai bahasa sederhana, bukan bahasa kuliahan, bukan bahasa mahasiswa, tapi bahasa rakyat biasa. Kemudian juga dari sisi memainkan alat musiknya itu semua orang bisa main gitar, ya bisa, itu gampang, jadi tidak susah. Itu yang menyebabkan sampai sekarang itu disukai ya. Masih disukai ya. Gitu Kalau misalnya aku mau nanya nih Pak, kan biasanya kan setiap band nih kan ada karakteristiknya sendiri, ada kekuatannya sendiri gitu kan. Nah menurut Bapak kekuatan band Kus Plus itu tuh apa sih Pak? Karakteristiknya gitu yang biar saya tahu, oh itu dia Kus Plus tuh gitu. Ya memang kalau sekarang ini ya personil Kus Plus itu tinggal 2 Mbak. Yang 2 udah almarhum ya. Ya sebenarnya tinggal 1 ya. Tinggal 1 yang saya sebut 2 itu kalau Kus bersaudara ya. Tapi kalau Kus Plus sendiri tinggal 1. Kan begini, supaya kamu tahu, Kus Plus itu 3 bersaudara plus 1. Plus 1 itu pemain drum itu bukan saudaranya. Bukan teman saudaranya. Jadi yang 3 orang ini sudah wafat ya. Itu sudah wafat. Ya nanti ada gambarnya nanti ya. Yang wafat duluan itu kakaknya ya, Kus Tono atau biasa dipanggil Tony ya, Tony Kuswoyo. Ya lalu yang kedua ya, wafat itu pemain drum ya. Kalau Kus Tony atau Kus Tono tadi itu bukan pemain drum, dia melodi, pengarang lagu, gitar melodi dan atau lead gitar ya, pemain piano, organnya itu, dan pengarang lagu yang paling banyak itu dari Tony Kuswoyo ini yang menjadi soul atau ruhnya Kus Plus itu Tony Kuswoyo. Ya, tapi beliau udah wafat tahun 87 ya karena sakit. Wafat. Habis itu kira-kira 4 tahun yang lalu atau ya kurang lebih 4 tahun yang lalu itu Muri, pemain drumnya ya. Kas Muri itu pemain drumnya itu juga wafat. Nah, yang belum lama wafat ini vokal utamanya ya, vokalisnya itu Yon Kuswoyo ya. Yon Kuswoyo ini pemain rhythm gitar ya. Jadi kalau mendengarkan lagu Kus Plus itu rata-rata suaranya Yon Kuswoyo itu rata-rata. Kadang-kadang memang Kus Plus itu kan semuanya bisa nyanyi ya. Pemain drum bisa nyanyi, pemain bass bisa nyanyi, semuanya bisa. 4 personel itu bisa nyanyi, tapi yang paling banyak itu suaranya Yon Kuswoyo. Jadi kalau kamu tanya kekuatan apa Kus Plus itu, kekuatannya itu kalau saya nilai di 2 orang ini, Tony dan Muri. Tony itu pengkarang lagu ya, sekaligus pemain gitar, lead gitarnya itu, dan juga ya itu sebagai kakak, sebagai abang itu yang dituakan ya, leader itu ya, dia yang menginspirasi Kus Plus itu dari awal. Sama Muri itu pemain drum itu enak. Jadi kalau kamu pernah dengar lagunya Kus Plus yang judulnya Nusantara, itu main drumnya itu enak. Jadi semuanya lagu-lagu yang Kus Plus itu drumnya itu terasa ya. Ibarat kita ibarat makanan ya. Bumbunya itu, drumnya itu ibaratnya pedesnya itu terasa. Jadi kita mendengarkan lagu Kus Plus itu nggak terasa kaki kita tuh goyang-goyang karena main drumnya itu enak. Main drum kayak Muri itu susah dicari ya. Jadi 2 orang ini kalau saya nilai walaupun semuanya juga punya andil ya, tapi inti daripada kekuatan Kus Plus itu Tony dan Muri kalau menurut pendapat saya. Multi talent banget berarti ya Pak ya, Kus Plus ya sekarang. Aku mau nanya juga nih Pak, satu lagi nih. Nggak satu lagi sih Pak. Menurut Bapak lagu-lagu apa sih Pak yang Kus Plus itu yang bisa ditarik kesimpulannya untuk nasihat untuk kaum yang sekarang gitu-gitu? Apa nih Pak? Kalau kamu lihat di YouTube ya, coba kamu klik lagu judulnya Percayalah.
Percayalah Kus Plus. Percayalah Kus Plus itu. Jadi ini lagu diciptakan atau dibikin atau dipopulerkan tahun 74 atau ya 76 ya, 74 70-an awal. Tapi isinya mengandung ini. Ya. Aduh, saya belum lahir nih, Pak. Ya. Suaranya mana? Udah full. Belum full. Coba fullin. Fullin. Ya, dengerin. Ya. Ini. Kus Plus. Ya, ini. Ya, kamu dengerin nih drumnya tuh. Nah, matiin. Ya, ini nanti kamu bisa denger lagi. Jadi Kus Plus itu waktu zaman tahun 70-an awal itu belum ada motivator kayak zaman sekarang tuh banyak motivator kan? Iya, sekarang. Si A, si B banyak motivator, tapi dengar lagunya itu. Dia memotivasi generasi muda untuk jangan ragu-ragu dalam hidup ini ya. Kita harus punya ilmu. Itu nasihat itu sebenarnya. Nasihat yang tidak lekang oleh waktu. Jadi kayak Mbak Salma ini, generasi muda harus kalau mendengarkan lagu Kus Plus itu pahami. Kita tidak boleh ragu-ragu, jangan berpangku tangan. Kalau pengen hidup enak, ya berjuang. Berjuang itu gimana ya? Rajin kuliah, kalau kerja ya rajin kerja, kalau itu mau senangnya jangan berpangku tangan. Emangnya segala sesuatunya itu turun dari langit begitu ya kan? Tidak, tapi mau dari perjuangan. Ada lagi lagu bahasa Jawa, coba yang mandung lagunya judulnya Jopo Don Longso. Jopo Podon Longso. Ojo Podon Longso. Ada. Ya. Itu iklan, Pak. Dilihatin aja. Jangan ini yang original. Ini ada. Ini juga tapi yang original. Ya coba itu. Ya. Ini gedein gini. Suaranya volumenya gede. Ya kalau ngerti bahasa Jawa. Ini lagu luar biasa. Jadi hidup terus di bawah santai aja gitu, bawah happy aja gitu. Dengerin. Ini contoh lagu yang mengandung motivasi juga dari Kus Plus, lagu bahasa Jawa. Lagu judulnya Ojo Podon Longso. Jadi apa kata Kus Plus tadi, wiwitan rekoso pancen nyoto. Artinya apa? Artinya di mana perjuangan itu awalnya itu pasti sengsara, ya, bersusah-susah, berakit-rakit ya, dulu, bersenang-senang. Jadi kalau apa namanya maunya langsung enak itu nggak ada. Kayak anak sekolah itu sebelum dia jadi direktur ya dua dulu, nempat diri di sekolah SD, SMP, SMA, nggak bisa tahu-tahu enak gitu, nggak bisa. Nanti kalau tahu-tahu enak, tahu-tahu jadi jenderal, ya akhirnya jadi pemimpin yang karbitan itu artinya tidak kurang nggak amanah. Iya, artinya tidak diproses melalui apa namanya gemblengan yang benar-benar luar biasa. Jadi begitu. Jadi lagu yang Kus Plus itu jauh hari sebelum ada motivator kayak zaman sekarang sudah memotivasi. Jadi kalau bagi saya pribadi lagu-lagunya Kus Plus itu diantaranya ya ada lagu yang hiburan, lagu berkasih sayang sama perempuan, ada juga lagunya yang memuat motivasi. Jadi Kus Plus itu more than just singer ya, tapi juga motivator gitu Mbak. Ya. Aku suka banget sih Pak sama arti yang tadi yang percayalah. Itu jadi kayak
membuat kita jadi be yourself aja gitu loh. Be yourself, bahwa kamu tuh semuanya sama, kamu punya kelebihan masing-masing gitu sih Pak. Sebelum kita tutup nih videonya, Bapak ada pesan-pesan nggak untuk saya sebagai kaum-kaum zaman now gitu kan? Ya, jadi kalau boleh saya berpesan bahwa ya sebenarnya dari lagunya Kus Plus itu sudah sudah meliputi ya, sudah cukup menjadi suatu pegangan bagi generasi muda bahwa kita dalam hidup ini harus siap berjuang. Kalau mau mengejar sesuatu yang enak, suatu kesuksesan, itu harus siap berjuang. Berjuang itu artinya siap bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak ada yang tahu-tahu enak gitu, tahu-tahu jadi bos, nggak ada. Kalau tahu-tahu jadi bos nanti dibohongin anak buah ya, karena dia nggak ngerti persoalan ya, tahu-tahu jadi bos itu. Jadi untuk itu saya berpesan kepada Salma dan teman-temannya, hendaknya percaya diri ya. Dan satu juga yang nggak boleh lupa, kita harus berdoa, dan juga sama orang tua juga harus baik ya, harus menghormati orang tua. Karena gini Salma, ada lagu satu lagi, kamu boleh cari itu. Iya, apa? Dawuhe wong tua ya. Wong tua. Ada. Kus Plus ya. Ini kamu dengar. Ini luar biasa lagunya. Sederhana. Tapi menginspirasi ya Pak ya. Ini kalau sambil dengerin kan bisa goyang sendiri badan kita. Ya? Ini kalau bikin goyangan bisa juga. Ya. Jadi lagunya Kus Plus itu bukan hanya sekedar pop, ada lagu bahasa Jawa, ada keroncong, ada dangdut, ya, ada lagu qasidahan, ada lagu Natal bahkan ya. Jadi banyak lagu-lagu ciptaan dia, bahkan lagu anak-anak juga diciptakan oleh Kus Plus. Jadi kalau mendengarkan lagu Kus Plus itu jangan hanya sekedar senang ya, musiknya atau lagunya, tapi coba hayati, coba resapi ya. Seperti tadi lagu ini, tidak semua orang Jawa itu tahu arti jeladren. Kamu boleh nanya sama ibu kamu apa kamu? Jeladren itu apa artinya? Itu arti bahasa Jawa yang betul-betul merakyat. Jeladren. Karena Kus Plus itu kalau pakai bahasa Jawanya bahasa Jawa yang halus, yang dipakai oleh orang bawah, yang dipakai oleh rakyat jelata. Ya. Jeladren itu adalah adonan kue. Kamu bikin kue itu adonannya di blender itu namanya jeladren ya. Tapi dalam bahasa Jawa yang sehari-hari mungkin udah jarang orang menyebut jeladren gitu. Jadi ini luar biasa seperti itu, makanya bahasanya bahasa yang merakyat sekali ya. Jadi seperti itu, jangan sekali-sekali mengecewakan orang tua. Ya, jadi seorang anak itu harus berbakti, menjunjung tinggi, menambah baik orang tua ya. Jangan salah pergaulan, jangan salah jalan ya. Hati-hati dalam pergaulan. Itu lagunya Kus Plus tentang pergaulan anak muda itu luar biasa. Seperti lagu Muda-Mudi, kamu nanti cari sendiri. Tapi sayang banyak salah jalannya itu. Salah jalan artinya pacaran nggak melewati batas-batas ya, yang nggak boleh sama agama dilanggar, akhirnya salah jalan. Tiada lagi orang yang melarang, nggak ada kan orang melarang, akhirnya salah jalan ya, mengakibatkan anu duluan tahunnya. Itu karena apa? Karena salah jalan. Tiada lagi orang melarang ya. Zaman sekarang itu lagu tahun 70-an itu tentang muda-mudi itu, tapi
isinya itu tetap segar, tetap apa namanya, up to date ya, di segala zaman. Jadi itu lagu. Jadi kalau sekali lagi ngomongin tentang Kus Plus ini nggak ada habisnya, Mbak. Kalau apa namanya, kapan-kapan ya, saya diajak ngomong ke Kus Plus di teman-teman kamu, boleh. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada habisnya. Ya. Ada lagi. Jadi kandungan lagunya itu luar biasa. Ya. Semoga Salma dan teman-teman bisa memahaminya. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk Pak Seno yang udah ngasih tahu aku nih cerita-cerita tentang Kus Plus. Jadi aku lebih tahu band legendaris itu kan. Oke guys, jadi cukup segitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain tanda loncengnya supaya kamu tahu apa aja video baru dari Seno Madiun. Bye-bye.